Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat semua ya. Dan semoga kalian juga masih punya semangat untuk tetap belajar meskipun kita belajarnya dalam keadaan online. Nah, anak-anakku semua, di kelas 9 ini untuk pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara mengelola informasi yang sudah kita peroleh dari internet. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang CMS atau Content Management System. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, Ibu akan uraikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Baiklah anak-anakku semua, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Content Management System atau yang disebut dengan CMS. Nah, adapun tujuan pembelajaran materi kali ini adalah yang pertama, diharapkan kalian nantinya dapat menjelaskan pengertian dari Content Management System. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan kegunaan Content Management System. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis Content Management System. Dan yang keempat, kalian dapat menjelaskan kelebihan Content Management System. Nah, anak-anakku semua, apa sih yang disebut dengan Content Management System? Nah, pasti ini adalah kata-kata atau hal yang baru bagi kalian semua. Content Management System adalah sebuah software aplikasi yang digunakan untuk memanage atau mengatur konten digital yang ada pada website. Nah, anak-anakku sekalian, coba kalian ingat-ingat lagi kapan terakhir kalian browsing atau membuka halaman di website. Ingat tidak? Nah, ya, yang disebut CMS itu adalah software yang mengatur halaman-halaman yang ada di website. Tipikal CMS. Tipikal CMS itu ada dua. Yang pertama, Enterprise Content Management atau ECM adalah teknologi di balik penangkapan, pengelolaan, pelestarian, dan distribusi konten dan dokumen yang terkait dengan proses bisnis. Yang kedua adalah Web Content Management, yaitu alat yang ideal untuk membuat, mengelola, menyimpan, dan menampilkan konten halaman di web. Nah, ini tadi adalah tipikal dari CMS. Kemudian komponen CMS sendiri yaitu yang pertama ada yang dinamakan Content Management Application, yaitu graphic user interface yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus konten pada website mereka tanpa harus paham HTML, CSS, atau PHP. Nah, komponen ini memungkinkan kalian sebagai pengguna bisa menambahkan, mengedit, maupun menghapus konten atau fitur yang ada di website. Kalian tidak pusing-pusing lagi memikirkan yaitu kode atau bahasa pemrograman. Yang kedua, ada yang dinamakan Content Delivery Application atau CDA,
yaitu menggunakan dan menghimpun informasi yang sebelumnya telah ditambah, dikurangi, atau diubah oleh pemilik situs web. Nah, dengan adanya CDA ini memungkinkan CMS itu bisa menghimpun informasi-informasi yang sebelumnya kalian sudah tambahkan ataupun bahkan sudah kalian diubah. CMS masih bisa menggunakan informasi-informasi tersebut. Nah, di sini tampilan CMS itu juga ada dua tampilan. Yang pertama itu tampilan sebagai dashboard admin. Jika kalian yang punya websitenya, maka tampilannya adalah tampilan ini, tampilan dashboard admin. Pada dashboard admin, kamu bisa membuat postingan atau artikel, konten seperti gambar atau video, mengatur layout atau tata letak, serta berfungsi untuk menghubungkan database ke website kamu. Nah, nanti di tampilan dashboard ini, kalian sebagai admin bisa menambahkan video, foto, ataupun profil kalian di dalam dashboard admin. Yang kedua, tampilan user. Tampilan ini akan muncul pada user ketika mereka mengunjungi website kamu. Jadi tampilannya itu akan dibedakan antara tampilan sebagai admin dan tampilan sebagai user atau pengunjung dari website kalian. Nah, jenis-jenis CMS yaitu yang pertama ada SharePoint. SharePoint itu adalah sekumpulan teknologi berbasis cloud dan website yang memudahkan Anda dalam menyimpan, meng-share, atau memanage data digital kalian. Dokumentum, tools yang digunakan untuk menyimpan atau mengambil konten secara cepat dengan akses yang mudah. Yang ketiga ada M-Files, yaitu mengatur dokumen digital atau elektronik berdasarkan penggunaan meta-tag. Joomla, yaitu software untuk membangun website yang bersifat open source atau gratis. Nah, Joomla ini adalah jenis dari CMS yang bersifat open source atau gratis. Nah, sekarang apa sih kelebihan dari CMS itu? Yang pertama, mudah digunakan. Kenapa mudah digunakan? Karena kalian menggunakan CMS ini kalian tidak perlu memikirkan lagi yang namanya kode-kode atau bahasa pemrograman. Karena fitur-fitur yang kalian butuhkan ini sudah disediakan oleh CMS itu sendiri. Yang kedua, kalian bisa leluasa menambahkan, mengedit, atau menghapus konten yang ada pada website tanpa perlu keahlian coding atau desain grafis. Nah, jangan khawatir jika kalian tidak bisa desain grafis, kalian bisa menambahkan, mengedit, atau menghapus konten kalian tanpa keahlian khusus. Yang ketiga, fresh look and content. Website ini yang secara rutin akan diupdate pada bagian desain maupun kontennya. Jadi ini adalah secara rutin nanti CMS ini akan diupdate. Yang keempat, unlimited page and feature. Website yang dikembangkan dengan CMS tidak memiliki limit dalam hal jumlah page, indeks, ataupun sub-indeks. Maksudnya di sini, jika kalian menggunakan CMS dalam membuat website, kalian tidak akan dibatasi dengan jumlah halaman maupun indeksnya atau sub-indeksnya. Yang kelima, multiple user website. Berbasis bisnis biasanya diatur dan dikelola oleh tim
dengan tugas yang berbeda-beda. CMS membuat kamu bisa membuat banyak user dengan otoritas yang relevan dengan tugas mereka. Maksudnya apa di sini? Di sini nanti kalian bisa menambahkan user atau pengguna selain kalian sendiri. Misalnya jika kalian mempunyai website tentang e-commerce atau perdagangan elektronik, nah kalian bisa memasukkan teman-teman kalian sebagai user. Nanti ada yang sebagai admin, ada yang sebagai pengontrol jumlah barang dan sebagainya. Kelebihan yang keenam yaitu Security Content Management System memiliki fitur security yang disebut state of the art yang berguna untuk menjaga konten dan database kamu dari berbagai cyber attack. Kamu bisa membatasi akses konten via permission-based system. Nah, jadi kamu tidak perlu khawatir lagi apakah data-data kalian ini aman atau tidak. Nah, ini jawabannya tentunya sudah aman karena CMS memiliki fitur security state of the art yang akan menjaga konten kalian. Biasanya nanti setiap pengguna atau setiap pengunjung website kalian nanti akan dimintai password sama username ketika dia akan mengunjungi website kalian. Yang ketujuh, update dan upgrade ekosistem. CMS sangat fleksibel yang mana membuat kalian sebagai pemilik website dengan mudah mengupdate atau mengupgrade situs kalian agar sinkron dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Jadi kalian tidak perlu khawatir jikalau website kalian ketinggalan zaman, karena dengan CMS ini kalian bisa mengupdate dan mengupgrade website kalian dengan mudah. Yang kedelapan, improve customer service. CMS akan menyediakan fitur seperti form live chat yang menghubungkan pengunjung website dengan kamu secara live. Nah, di sini kalian sebagai pemilik website bisa dihubungkan secara langsung dengan pengunjung website kalian dengan fitur yang namanya form live chat. Yang kesembilan, SEO friendly tools. CMS sangat search engine friendly. Contohnya, jika kamu menginstal plugin SEO pada website kamu. Nah, di sini CMS juga sangat search engine. Misalnya jika ada informasi-informasi yang berkaitan dengan apa yang kalian cari, nah di sini CMS juga bisa menjadi search engine. 10. Hook saving. Mayoritas CMS yang tren dan banyak digunakan bersifat open source dan gratis. Jangan khawatir bila website ini atau website yang menggunakan CMS itu tidak dikenakan biaya atau gratis. Nah, itu tadi anak-anakku materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi saya ulangi lagi, CMS itu adalah software untuk mengatur halaman website. Ibaratnya seperti mie instan ya anak-anakku sekalian. CMS ini membuat kalian yang ingin membuat website itu secara instan atau dengan mudah, tidak perlu pakai bahasa pemrograman lagi. Nah, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa kalian terima dengan baik. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.